Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Insyaallah di pertemuan hari ini kita akan membahas berkaitan dengan fikih ya. Ini fikih yang ringkas tentunya, nggak terlalu panjang lebar, yang ringkas pokoknya ringkas, dan harapan dari kami untuk dicatat ya jika memungkinkan. Sebagaimana ya, adat ya dalam bab fikih diawali dengan fikih toharo ya. Bagaimana seseorang itu bersuci. Toharo artinya bersuci ya. Karena para ulama menjelaskan itu dimulainya fikih dengan toharo karena dia adalah syarat untuk melaksanakan sholat. Itu salah satu alasan yang kami ketahui ya, yang kami ketahui. Dan kita akan sekarang membahas mengenai toharo ya. Nah, toharo. Nah, maaf. Ya, at-toharatu ya. At-toharatu. Ya. Dia punya makna ya. Dia punya makna, yaitu makna secara bahasa dan makna secara syar'an ya. Lughatan dan syar'an ya. Dan syar'an. Maksudnya di sini secara bahasa, lughatan ini secara bahasa ya. Syar'an secara istilah ya, atau secara syar'i. Adapun secara bahasa, at-thaharah artinya an-nadhafatu ya. Anil aqdar ya. Anil aqdar. Anil wasakh ya. Yaitu thaharah adalah membersihkan dari kotoran-kotoran ya. Membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Adapun secara syar'an ya, dia adalah irtifa'ul hadath ya. Irtifa'ul ya. Al-hadath wa zawalul khabath ya. Irtifa'ul hadath wa zawalul khabath ya. Apa artinya irtifa'ul hadathi wa zawalul khabath? Irtifa'ul hadath artinya, ini dulu ya, irtifa'ul hadath ini artinya mengangkat hadas ya. Irtifa' ini mengangkat ya. Mengangkat hadas ya. Hadas. Wa zawalul khabas, wa ini dan ya. Zawalul khabas ini zawal ini menghilangkan ya. Menghilangkan khabas ini maksudnya najis ya, atau kotoran. Ya, menghilangkan najis atau kotoran. Nah, ini pengertiannya baik secara lughatan dan syar'an ya. Lughatan dan syar'an. Ya. Lalu at-thaharah tuh di sini dibagi dua ya. Thaharah yaitu bersuci ya. Bersuci dia dibagi dua ya oleh para ulama. Yang pertama at-thaharatu al-hissiyah. At-thaharatu al-hissiyah dan at-thaharatu al-ma'nawiyah. Ya. Nah, al-hissiyatu ay al-jismiyah ya. Maksudnya al-hissiyah itu maksudnya al-jismiyah, yaitu taharah badan gitu ya. Simpelnya bersuci yang berkaitan dengan badan gitu aja. At-taharatul hissiyah. Adapun al-ma'nawiyah ya taharah ya maknawiyah ya, secara maknawi ya. Jadi taharah dibagi dua, al-hissiyah bil ha dan taharah al-ma'nawiyah. Adapun at-taharah al-hissiyah ini yang akan bisa kita bahas sekarang ya, berkaitan dengan bersuci. Adapun at-taharah al-ma'nawiyah, at-taharah al-ma'nawiyah ini adalah
apa namanya? At-taharah ma'nawiyah itu berkaitan dengan ya, menghindarkan diri dari kesyirikan ya. Nah, yaitu at-taharatu ya, anisyirki wal kufri ya. At-taharatu anisyirki wal kufri ya, wal kufri, yaitu bersuci dari kesyirikan dan kekufuran. At-taharatu bersuci an dari asyirki kesyirikan wa dan al-kufri kekufuran. Ya, tapi ini di bab yang berbeda, ini di bab akidah ya. Tapi yang kita bahas sekarang adalah al-hissiyah, yaitu at-taharah al-hissiyah. Dan ini dibagi dua ya. Dibagi dua lagi. Ya. Yang pertama yaitu apa namanya? At-taharatu 'anil hadath ya. At-taharatu 'anil hadath ya. Dan yang kedua, at-taharatu 'anil khabath. Ya, ya, 'anil khabath. Yaitu taharah dibagi dua ya. Taharatul hissiyah dibagi dua nanti. Yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari khabath ya. Bersuci dari khabath. Ini diambil dari mana syar'inya. Ini barangkali bisa di pause untuk dicatat. Sekarang kita hapus terlebih dahulu. Nah, atau yang tepat min ya. Nah, ini min. Maaf bagi yang sudah menulis bisa ditulis ulang ya. Sama artinya juga dari ya. Min juga dari. Nah, barangkali bisa direvisi terlebih dahulu. Baik. Ini saya hapus ya. Nah, oh, ya. At-taharatul hissiyatu dia tadi dibagi menjadi dua ya kan? At-taharatul hissiyatu dibagi menjadi dua ya. Dibagi menjadi dua. Yaitu at-taharatu minal hadas ya. Wat-taharatu minal khabath ya. Taharah at-taharatu ya minal hadasi wat-taharatu minal khabathi ya. Al-khabath ay an-najas ya. Dari najis, yaitu taharah hissiyah atau taharah jismiyah, bersuci di badan itu dibagi dua ya. Bersuci dari hadas dan bersuci dari khabath atau najis. Nah, bersuci dari hadas ini dibagi dua ya. Dibagi dua. Yaitu ada hadas akbar 6 dan asghar ya. Dan asghar. Nah, hadas akbar ini tidak bisa dihilangkan kecuali dengan apa? Dengan mandi besar misalkan. Seseorang dia terkena haid misalkan ya. Biasanya terkena misalkan al-haid ya. Al-haid atau
Al-ihtilam ya. Al-ihtilam itu anu ya, apa? Mimpi basah atau jima ya, al-jima atau nifas. Nah, itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan mandi besar. Adapun hadas asghar ya, yaitu contohnya di sini al-baul ya, kencing ya, atau apa namanya? Al-ghaid ya. Al-ghaid ya, yaitu maaf seperti buang air besar. Maka ini masuk hadas asghar. Nah, hadas asghar ini dihilangkan dengan apa? Nah, apa namanya? Dihilangkan dengan wudu ya. Nah, wudu ya. Dihilangkan dengan wudu ya. Adapun hadas akbar ya, yaitu dihilangkan dengan mandi ya. Yurfa. Ini yurfa bil wudu ya. Jadi kalau hadas akbar ya, dia dihilangkan dengan mandi besar ya. Adapun hadas kecil asghar dia dihilangkan dengan wudu. Bisa dengan tayamum ya di dalam keadaan hal tertentu, misalkan seseorang lemah untuk menggunakan air mungkin terlalu dingin atau terlalu panas, atau maaf, mungkin karena dia sedang sakit sehingga tidak bisa, kalau pakai air akan membunuh dirinya, membahayakan dirinya misalkan, atau bisa juga ketika ya, faktul ma ya, airnya sedang tidak ada, misalkan di tengah padang pasir dia mau cari ke sana cari kemarin tidak ada, maka bisa dengan tayamum ya. Bisa dengan tayamum. Adapun at-taharatu minal khabats atau minal najas ya, membersihkan dari najis, ini sesuatu yang ada di luar badan, misalkan ada di baju ya, fil malabis atau fil qalansi atau fi al-makan lil musalli, misalkan fil musalla atau fil masjid ya, ada di tempat apa namanya, di baju kita misalkan ada kotoran seperti kotoran bayi misalkan, bagi ibu yang menggendong anaknya lalu tidak sengaja anaknya kencing misalkan kena bajunya, maka najis tersebut harus dihilangkan misalkan dengan dicuci ya. Yang penting dia bisa melaksanakan peribadahan tersebut seperti sholat ya. Maka yang demikian ini hendaknya seseorang menyiapkan bajunya khusus untuk sholat ya, sehingga dia bisa apa namanya, melaksanakan sholat tersebut tanpa menunda dikarenakan kotornya baju. Ini berkaitan dengan menghilangkan najis ya, menghilangkan najis yang ada di baju kita ya. Atau misalkan seseorang kencing misalkan, di mall ya, di mall dia kencing, lalu dia memang apa namanya, qadarullah nggak ada WC kecuali berdiri misalkan, maka dia sebisa mungkin wallahu alam, dia mengeluarkannya dengan pelan-pelan ya, mohon maaf. Lalu setelah itu memang kalau dia merasa ya ada percikan terkena, maka dioleskan dengan apa namanya, air di celananya ya. Air di celananya sampai bersih. Sampai bersih. Dan ini yang saya baca di saya lupa bukunya ya. Sampai hilang baunya, bekasnya ya. Kalau memang sudah nggak ada bekas kencing, mohon maaf, dan tidak ada bau kencing dan tidak ada warnanya, maka ya semoga saja sudah hilang ya, dan bisa digunakan kembali pakaiannya untuk melaksanakan sholat. Nah, ini gambaran simple ya, semoga saja simple berkaitan dengan bab pertama yang kita bahas, yaitu toharoh, yaitu bab bersuci, dan insya Allah kita akan bertemu di bab berikutnya. Semoga Allah beri kemudahan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.